Beliau kebetulan posisinya sedang ada di Medan dan sedang rapat juga dengan Pak Menteri, sehingga beliau menyampaikan posisi beliau sekarang sedang ada di Bandara Kuala Namu. Insya Allah beliau berkenan nanti menyampaikan sambutan sekaligus membuka acaranya. Hadir yang offline di sini Pak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Selatan, beserta Kahumas, Bapak Wakil Rektor 1, Bapak Kepala Biro, para wakil dekan, dan para mahasiswa, dan seterusnya. Kami lapor Pak Ketua bahwa peserta kuliah umum pada pagi ini hampir seluruh elemen pengadilan, insya Allah semuanya bergabung se-Sumatera Selatan. Di samping Forum Dekan, Pak Ketua Dekan Fakultas Syariah dan Hukum se-Indonesia. Selamat untuk semua teman-teman yang ada di Indonesia, semua ikut bergabung untuk mendengarkan kuliah umum dari Pak Ketua yang mulia. Bapak Ketua yang mulia ini sesungguhnya kami orang Palembang bangga karena beliau adalah orang Palembang, kata uji wong Palembang asli nian. Karena itu kebanggaan wong Palembang, dan nanti insya Allah disampaikan oleh Bu Rektor, karena Bu Rektor juga orang asli Palembang, Bapak. Bapak Ibu yang saya hormati, mahasiswa di UIN ini, Fakultas Syariah dan Hukum, kurang lebih ada sekitar 3.000-an, dan yang ikut mungkin secara virtual karena dengan situasi yang ada, hanya sekitar 100-an. Karena itu selebihnya melalui Zoom, termasuk ketua-ketua pengadilan, para hakim di pengadilan tinggi agama, pengadilan tingkat 1 di pengadilan negeri, pengadilan agama, pengadilan militer, bahkan ikut, bahkan tata usaha negara, para jaksa, karena mahasiswa HTN kami hampir mayoritas para jaksa muda Pak Ketua. Jadi insya Allah mereka bergabung di instansinya masing-masing. Yang posisi sekarang ada yang sudah di Banjarmasin, ada yang di Jakarta, ada yang di Lampung, ada yang di Bangka, dan seterusnya. Karena itu mudah-mudahan dengan kuliah yang disampaikan oleh Pak Ketua sebagai wong Palembang asli, mudah-mudahan kita mendapatkan pencerahan baru yang luar biasa, dan mudah-mudahan kami doakan selamat ulang tahun yang ke-67, mudah-mudahan selalu semangat dan mudah-mudahan bermanfaat usianya di masa akhir, masa berjaya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan, rahmat, barokah kepada Bapak dan keluarga besar kita yang hadir pada kuliah umum pagi ini. Terima kasih kepada Bu Rektor, mohon berkenan untuk menyampaikan sambutan sekaligus membuka, dan kepada Pak Gubernur kami mohon juga berkenan untuk memberikan sambutannya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bahkan setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah memperluas kewenangan pengadilan agama termasuk sengketa akad-akad dan jasa perbankan syariah. Lebih dari itu, hukum Islam yang juga telah hadir dalam berbagai peraturan perundang-undangan sebagai implementasi dari sila pertama dalam Pancasila dan amanah konstitusi, terutama pasal 29. Misalnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang perwakafan, Undang-Undang Nomor 7 1989 tentang peradilan agama, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan haji. Juga ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah,
kemudian Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Bahkan di era otonomi daerah yang menerapkan asas desentralisasi, telah muncul juga berbagai peraturan daerah yang bermuatan materi ajaran Islam. Hadirin yang saya hormati, namun kehadiran beberapa kekuatan civil society yang ditenggarai ingin memperjuangkan berdirinya negara Islam tetap menjadi perhatian kita semua. Disinilah urgensi kuliah umum yang mengambil tema Hukum Islam dalam Tatanan Sistem Hukum Nasional Indonesia. Wajib kita ikuti, apalagi dengan narasumber yang tidak pernah kita ragukan baik secara akademik maupun profesionalitas. Saya ucapkan selamat kepada semua peserta kuliah umum, selamat mengikuti kuliah umum, semoga kita bisa mengambil manfaat dari apa yang disampaikan, dan bagi narasumber ini bisa menjadi amal jariah. Saya mewakili Sivitas Akademika Raden Fatah Palembang sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada kita semua, Bapak Ketua MA, Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Selatan, dan semua yang hadir sebagai tamu undangan maupun peserta kuliah umum. Semoga kehadiran kita hari ini itu menjadi berkah bagi kita semua dan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izinkan pada kesempatan kali ini saya membuka kuliah umum ini. Mari kita sama-sama dengan membukanya dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Kepada Allah saya mohon ampun. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Rektor Raden Fatah Palembang yang telah bersedia memberikan sambutan dan telah membuka acara kuliah umum kita pada pagi hari ini. Acara selanjutnya, sambutan Gubernur Sumatera Selatan yang dalam hal ini akan disampaikan langsung oleh Bapak Haji Herman Deru SHMM. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Sarifuddin SHMH. Beliau adalah, lebih tepatnya adalah putra asli Ogan Komering Ulu. Selamat datang Kang, terima kasih banyak. Rektor UIN Raden Fatah Palembang, Ibu Profesor Dr. Nyayu Hodijah SAG MSI, beserta segenap wakil rektor, juga para dekan, khususnya Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Profesor Dr. Haji Romli SAMAG, para sivitas akademika dan para peserta kuliah umum, baik online maupun offline, para pejabat pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, juga Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Pengadilan Tinggi Agama, Pengadilan Tinggi Tata Usaha, Pengadilan Tata Usaha Negara, baik di sekitar Provinsi Sumatera Selatan, dan termasuk Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, juga beserta jajaran Mahkamah Agung seluruh Indonesia yang sempat hadir. Mengucap syukur alhamdulillah pada pagi hari ini, setelah tadinya saya hampir tidak percaya bahwa kuliah umum hari ini bakal didatangi Bapak Ketua Mahkamah Agung yang mulia Profesor Dr. Haji Muhammad Sarifuddin SHMH, merupakan satu kehormatan
bagi kami semua yang mengikuti kuliah umum ini, di mana kuliah yang akan disampaikan mengenai hukum Islam yang tentu Sumatera Selatan ini Bapak ketahui mayoritas masyarakatnya adalah menganut agama Islam. Namun secara umum, Pak Ketua Mahkamah Agung yang mulia, ada persoalan yang sebenarnya klasik di Sumatera Selatan, yakni pemahaman tentang hak-hak dan kewajiban di dalam hukum, apakah ini di perkotaan ataukah di pedesaan. Ini masyarakat kadang masih sangat awam. Jadi ada permohonan saya agar saat saya masih remaja dulu pernah mendengar Kadarkum. Maka pemerintah Provinsi Sumatera Selatan saat ini terus-menerus mengupayakan program ini agar tetap berjalan, utamanya para sarjana-sarjana hukum untuk memberikan pemahaman, karena awam sekali. Jadi masalah baru katakan kelabakan, kata orang sini ya, kata orang sini kelabakan, tidak paham, pikiran tidak salah, ternyata salah. Dari hukum-hukum yang paling banyak, misalnya lalu lintas, apalagi agama, dalam perkawinan juga demikian. Nah, yang paling menyeruak itu adalah masalah tanah misalnya, Pak Ketua. Ada ya, beberapa kejadian saat pengambil alihan tanah, misalnya pada puluhan tahun yang lalu, bahwa benar itu adalah milik keluarga tertentu, tapi dikuasai oleh perusahaan tertentu. Setelah mereka keluarga ini melek hukum, baru sadar itu ada hak mereka. Tapi selalu gagal, karena sudah puluhan tahun, bukti juga sudah banyak hilang. Itu antara lain persoalan di Sumatera Selatan secara umum. Ya, artinya banyak sekali keluarga-keluarga yang masih belum paham tentang hak-haknya, tentang pelanggaran-pelanggaran dan kewajiban-kewajiban yang mereka kurang pahami. Saya menaruh hormat dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kehadiran yang mulia, dan juga kepada UIN yang telah memfasilitasi ini. Tentu UIN Raden Patah menginspirasi lembaga-lembaga pendidikan yang memiliki fakultas hukum, agar nantinya para sarjana ini ada sejenis kuliah lapangan, Pak Ketua, kuliah lapangan seperti di Fakultas Kedokteran, seperti intrinsik misalnya. Jadi mereka memang diterjunkan dulu di lapangan ini untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, karena kita memang jumlah sarjana hukum ini atau pelayan hukum ini masih sangat minim dibanding jumlah penduduk. Saya pikir itu tidak ada kata yang paling pantas kecuali ucapan terima kasih dan selamat datang kepada Ketua. Tapi sejatinya kami sebenarnya berharap Ketua yang mulia Profesor Dr. Haji Muhammad Syarifuddin, SHMH, untuk dapat datang langsung. Tapi kita memahami kesibukan di Jakarta dan kondisi pandemi yang meskipun sekarang kabar baik ini untuk Pak Ketua, bahwa Sumatera Selatan ini sudah termasuk provinsi yang sangat rendah jangkitan COVID-nya. Jadi sehingga daerah kita rata-rata sudah level 2, bahkan ada yang level 1. Jadi aktivitas masyarakat ada pelonggaran-pelonggaran yang disiplinnya diawasi oleh para penegak-penegak hukum. Demikian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Sumatera Selatan yang telah berkenan memberikan kata sambutan di acara Kuliah Umum Fakultas Syariah dan Hukum. Hadirin yang berbahagia, memasuki acara inti kita yakni Kuliah Umum dengan tema Hukum Islam,
dalam tatanan hukum nasional yang akan dimoderatori oleh yang terhormat Dr. Yaswardi MAG. Kepadanya disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, izinkan saya sebagai moderator yang secara singkat saja ingin membacakan biodata beliau sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Ibu Rektor dan diperjelas juga oleh Pak Gubernur Sumatera Selatan bahwa beliau ini adalah putra asli Sumatera Selatan atau lebih tepatnya dari kota Batu Raja, Ogan Komering Ulu. Kemudian secara singkat beliau ini adalah kelahiran 17 Oktober 1954 dan kemudian hampir seluruh hidup yang mulia Profesor Dr. Haji Muhammad Syarifuddin SHMH ini didedikasikan untuk dunia hukum yang berawal dari sebagai calon hakim pada tahun 1980-an. Yang jelas Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, yang mulia Profesor Dr. Haji Muhammad Syarifuddin SHMH pada bulan 2 kemarin telah dikukuhkan juga sebagai guru besar di Universitas Diponegoro, Semarang. Jadi tepatlah Ibu Rektor tadi menyampaikan, beliau tidak pernah kita ragukan, baik secara akademik maupun secara profesional. Kita sangat beruntung beliau hadir memberikan kuliah umum di hadapan kita semua. Tema yang diusung adalah bagaimana hukum Islam dalam sistem tatanan hukum nasional Indonesia yang oleh para pakar hukum bahwa Indonesia ini sesungguhnya menganut sistem hukum campuran atau mixed law system, di mana di dalam sistem hukum itu ada sistem hukum barat, sama-sama dari barat tetapi memiliki corak warna yang berbeda. Yang satu civil law, kemudian yang satunya lagi adalah common law, sebagaimana disampaikan oleh Ibu Rektor tadi. Namun pada bagian yang lain, ada hukum Islam yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat, bahkan pra-kemerdekaan. Ketika Indonesia merupakan kerajaan-kerajaan Islam Nusantara telah menerapkan hukum Islam. Dan lebih dari itu, kita juga memiliki akar budaya yang kita kenal sebagai hukum adat. Tentu kita tidak menafikan bahwa sistem hukum Islam di Indonesia ini telah mendapatkan tempat yang proporsional dalam tatanan hukum nasional Indonesia itu. Namun sebagai akademisi, tentu kita juga tetap ingin mengetahui lebih jauh bagaimana kemudian hukum Islam itu berkontribusi dalam pembangunan Indonesia yang sekarang dengan slogan Indonesia tumbuh dan Indonesia kuat. Nah, inilah yang ingin kita dengarkan dari yang mulia Profesor Dr. Haji Muhammad Syarifuddin SHMH dalam beberapa menit ke depan. Izin yang mulia, kami memberikan waktu seluas-luasnya kepada yang mulia untuk menyampaikan kuliah umum dengan tema yang telah kita sebutkan di atas, dan semoga ini bisa menginspirasi wabil khusus mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum sebagai calon-calon ahli hukum di masa-masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Kita akan mendengarkan ceramah beliau dan nanti mungkin akan langsung ditutup dengan oleh protokol. Baik, silahkan yang mulia untuk menyampaikan kuliah umumnya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang sama-sama kita hormati, sama-sama kita banggakan Gubernur Sumatera Selatan, Bapak Haji Herman Deru SHMM. Sesungguhnya beliau ini adinda saya kalau saya panggil sehari-hari beliau ini. Terima kasih adinda atas kehadirannya secara khusus dalam acara ini. Yang saya hormati Wali Kota Palembang, yang saya hormati Ibu Rektor Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang, Profesor Dr. Nyayu Khadijah SAG MSI beserta para wakil rektor, yang terhormat Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang, Dr. H. Marsaid MA beserta rekan-rekan dari dekanan, yang kami hormati para pimpinan pengadilan tingkat banding beserta para pimpinan pengadilan tingkat pertama di 4 lingkungan peradilan di wilayah Sumatera Selatan, yang saya lihat banyak yang hadir pada pagi hari ini. Yang kami hormati Kepala Kejaksaan Tinggi Palembang, juga mungkin ada Kepala Kejaksaan Negeri Palembang, Sumatera Selatan yang hadir pada pagi hari ini. Yang kami hormati Bapak Kapolda Sumatera Selatan yang berkenan hadir pada pagi hari ini. Kemudian yang kami hormati Bapak Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan. Yang kami hormati, tadi kami dengar juga ada yang hadir tokoh masyarakat, tokoh agama pada pagi hari ini. Yang kami hormati para guru besar, sivitas akademika, mahasiswa, para hadirin sekalian yang saya banggakan. Sebetulnya saya merasa bersyukur dan terima kasih ini kepada Ibu Rektor dan Bapak Dekan dari UIN Raden Patah Palembang yang telah mengundang saya sehingga saya bisa berbagi ilmu dengan Bapak dan Ibu semua. Saya ini seperti disampaikan tadi, kenapa saya bersyukur? Karena saya sesungguhnya bagian dari Bapak dan Ibu, saya ini orang Palembang juga, orang Sumatera Selatan juga. Dengan diizinkan saya untuk menyampaikan kuliah umum seperti ini, kita bisa berbagi ilmu, berurun rembuk, dan saya walaupun tidak bisa hadir secara fisik, rasanya saya sudah pulang kampung ini, ketemu dengan Bapak dan Ibu semua. Saya senang sekali. Terutama ini saya bisa melihat wajah-wajah cantik adik-adik saya, anak-anak saya, sivitas akademika yang masih mahasiswa-mahasiswa ini. Jadi rasanya saya ini kan sudah umur 67 tahun Bapak dan Ibu semua yang saya hormati. Awaklah tua, balik muda ketemu anak mahasiswa-mahasiswa ini. Inilah yang buat kita senang. Ketemu yang muda-muda ini jadi balik muda gitu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat berkenan bagi Bapak dan Ibu semua, dan khusus untuk Pak Gubernur tadi yang menginginkan adanya Kadarkum. Memang di era ketika saya masih bertugas di Pengadilan Negeri Lubuk Linggau dulu, tahun 91, Kadarkum ini memang sangat memasyarakat. Tetapi ke belakang ini sudah tidak ada lagi. Namun jika memang masih dirasakan perlu untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat kita, seperti yang disampaikan oleh Pak Gubernur tadi, bisa saja menghubungi kawan-kawan saya di pengadilan tingkat banding, Pak KPT, Pak KPTA, atau para ketua pengadilan tingkat pertama untuk melakukan sosialisasi mengenai masalah tertentu di tempat-tempat tertentu. Kawan-kawan saya selama
itu tidak mengganggu jalannya pemeriksaan perkara, tentu dengan senang hati akan bersedia membantu Bapak Gubernur untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat kita. Baik Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, puji dan syukur mari kita persembahkan ke Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat bersama-sama hadir secara fisik maupun secara virtual dalam acara kuliah umum pada pagi hari yang berbahagia ini. Di kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada segenap sivitas akademika Universitas Islam Negeri Raden Patah, Palembang. Di tengah suasana yang masih rentan COVID-19 ini, namun hal itu tidak menyurutkan semangat kita semua untuk terus belajar dan mengasah intelektualitas di berbagai disiplin keilmuan, termasuk di bidang hukum sebagaimana yang kita laksanakan pada kegiatan kali ini. Karena itu, saya ingin memanfaatkan kesempatan yang baik ini untuk mengingatkan kita semua, meskipun tadi sudah ada berita baik dari Bapak Gubernur mengenai COVID-19, dan statistik COVID-19 memang sudah melandai, namun diharapkan kita semua tetap disiplin mematuhi protokol kesehatan. Mudah-mudahan ikhtiar bersama ini langkah efektif yang akan menuntaskan pandemi ini, sehingga kita kembali dapat beraktivitas secara normal seperti sedia kala. Amin. Bapak, Ibu, hadirin sekalian yang saya banggakan. Tema kuliah umum tentang kedudukan hukum Islam dalam tatanan sistem hukum nasional di Indonesia yang kita diskusikan pada pagi hari ini sungguh sangat menarik, seperti tadi telah diulas oleh Ibu Rektor, oleh moderator. Sebab tema ini bersinggungan langsung dengan konteks Indonesia sebagai negara hukum, sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Konsep negara hukum yang dianut Indonesia pada dasarnya merupakan gagasan yang relatif netral, dalam arti tidak merujuk secara khusus pada salah satu konsep utama dalam tradisi Rechtsstaat maupun rule of law yang terdapat dalam tradisi Barat, namun bercorak khas sesuai dengan paradigma dan realitas yang ada di negara kita. Gagasan ini sejalan dengan salah satu asas hukum bahwa hukum harus berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan tujuan bernegara, welfare Rechtsstaat, yang tercermin dalam cita-cita nasional Indonesia, yaitu dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Mengutip pandangan Profesor Bagirmanan, setiap masyarakat selalu mempunyai reaksinya tersendiri, yakni apa yang masyarakat harapkan dari suatu hukum. Misalnya, hukum diharapkan untuk menjamin adanya keadilan, kemanfaatan, dan ketertiban maupun kesejahteraan. Semua itu bersifat filosofis, dalam arti menyangkut pandangan mengenai inti atau hakikat sesuatu. Karena itu, suatu sistem hukum tidak dapat semata-mata mengcopy paste dari sistem yang dianut negara lain tanpa menghiraukan realitas yang ada pada tataran lokal, serta seminar yang berbahagia. Konsensus para pendiri negara, Founding Fathers, telah menggariskan paradigma bernegara yang berakar pada tradisi orisinal bangsa Indonesia, untuk kemudian dirumuskan melalui paduan paripurna 5 prinsip bernegara, yaitu ketuhanan, teisme, kemanusiaan, humanisme, kebangsaan, nasionalisme, dalam konsep Pancasila. Prinsip ketuhanan sebagai sila pertama Pancasila mengandung makna bahwa bangsa Indonesia mempunyai kebebasan untuk menganut agama dan menjalankan ibadah yang sesuai dengan ajaran agamanya, mewujudkan kehidupan yang selaras, serasi, dan seimbang antara sesama manusia Indonesia, antar bangsa, maupun dengan makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya.
Dihubungkan dengan konsep negara hukum, prinsip ini akan mengantarkan kita pada perspektif bahwa ajaran-ajaran agama merupakan nilai dasar yang turut berperan membangun tata nilai hukum dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kendati secara konstitusional Indonesia telah menegaskan diri bukan sebagai negara agama atau teokrasi, namun ajaran-ajaran dan nilai agama turut menjadi spirit dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Termasuk Islam sebagai agama yang dianut oleh mayoritas penduduk di Indonesia. Ajaran-ajarannya yang luhur yang tersimpul dalam apa yang disebut sebagai hukum Islam telah turut andil memberikan kontribusi positif dalam konstruksi hukum nasional. Hadirin sekalian yang berbahagia, dalam lintas historis, eksistensi hukum Islam dapat ditelusuri jauh sebelum sarjana Belanda, Ludwig Wilhelm Christian van den Berg dan kawan-kawannya memperkenalkan teori receptio and complexio. Hanya saja, kemunculan teori van den Berg kian mempertegas bahwa perwujudan hukum Islam telah eksis di Indonesia sejak ratusan tahun lamanya dan turut mempengaruhi pandangan hidup bangsa ini di berbagai bidang, termasuk dalam bidang hukum. Tawaran teori dari Van den Berg lahir berdasarkan pengamatan personalnya terhadap praktek masyarakat di beberapa kerajaan yang ada di Nusantara. Tak dapat dipungkiri, hukum Islam telah wujud bersamaan dengan berdirinya kerajaan serta kesultanan Islam di Nusantara. Sebut saja misalnya Samudra Pasai, Delhi, Asahan, Kesultanan Siak, Kesultanan Riau Lingga, Kesultanan Palembang, Demak, Banten, Mataram, Pontianak, Sambas, Banjar, Goa, Ternate, Tidore, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Muhammad Daud Ali menyimpulkan bahwa hukum Islam telah ada di Kepulauan Indonesia sejak orang Islam datang dan bermukim di Nusantara ini. Catatan ekspedisi Ibnu Battuta menyebutkan bahwa dalam lawatannya dari Afrika Utara menuju Delhi dan Cina, ia singgah di Samudra Pasai pada tahun 1325 Masehi. Dan ia menemukan bahwa kala itu Samudra Pasai diperintah oleh Sultan Malik Al-Zahri, putra Sultan Malikul Saleh, dan menyatakan kerajaan tersebut menerapkan hukum Islam berdasarkan tradisi mazhab Syafi'i. Atas dasar ini, Van den Berg menilai bahwa hukum Islam sudah diterima secara menyeluruh dan dengan tegas ia menyatakan bahwa bagi orang Islam Indonesia berlaku baginya hukum Islam sekalipun terdapat keragaman dalam prakteknya di antara berbagai tempat di belahan Nusantara. Pandangan Van den Berg didukung oleh Mr. Scholten van Oud-Haarlem. Dalam notanya kepada pemerintah Hindia Belanda, Mr. Scholten menulis, untuk mencegah timbulnya keadaan yang tidak menyenangkan hati, maka boleh jadi juga perlawanan jika diadakan oleh Bumi Putra terhadap agama Islam atau agama lainnya, maka harus diikhtiarkan sedapat-dapatnya agar mereka itu tinggal tetap dalam lingkungan hukum agama serta adat istiadat mereka. Berpijak pada pandangan Van den Berg dan Scholten, teori resepsi and complexio kemudian dijadikan acuan oleh pemerintah Hindia Belanda dalam penataan hukum bagi penganut Islam pada masa VOC berkuasa. Teori ini semakin dikuatkan melalui payung hukum pasal 75 Regering Reglement atau yang biasa kita sebut dengan RR tahun 1855 yang antara lain menyatakan bahwa oleh hakim Indonesia itu hendaklah diberlakukan undang-undang agama. Ketentuan pasal 75 RR di atas menyiratkan keharusan keberlakuan hukum Islam secara penuh terhadap orang Islam. Bahkan dalam pasal 78 ayat 2 RR ditegaskan lagi bahwa dalam hal terjadi perkara perdata antara sesama bumi putra atau dengan mereka yang disamakan dengan mereka itu, maka mereka tunduk kepada putusan hakim agama atau kepada masyarakat yang mereka menyelesaikan perkara undang-undang agama atau ketentuan lain mereka. Atas dasar pemikiran ini pula,
maka pemerintah Hindia Belanda membentuk pengadilan agama di Jawa dan Madura yang disebut sebagai Vrijstaat. Eksistensi keberlakuan hukum Islam ini setidaknya berlangsung hingga 1 April 1837 saat di mana Vrijstaat mempunyai kompetensi yang luas. Jauh sebelum itu, eksistensi hukum Islam juga tercermin dalam suatu resolusi dari Indische Regeling seiring dengan diterbitkannya Compendium Praeger oleh pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 20 Mei 1760, yaitu satu kitab hukum yang berisi aturan-aturan hukum perkawinan dan hukum waris menurut Islam untuk dipakai oleh pengadilan VOC di Hindia Timur. 1800 ketika VOC menyerahkan kekuasaan kepada pemerintah Hindia Belanda. Demikian juga ketika Daendels memerintah, umumlah pendapat kala itu yang mengatakan bahwa hukum asli orang pribumi adalah hukum Islam. Dan ketika Raffles memerintah, ia berpendapat bahwa hukum adat itu adalah sama dengan hukum Islam. Raffles tanpa ragu mengatakan, the Quran form general law of Java. Al-Quran itu membentuk hukum di Jawa secara umum. Keadaan ini berubah ketika lahir teori resepsi yang dicetuskan oleh Snung Horgronje dan didukung oleh Cornelis van Vollenhoven dan Bertrand Terhaar sebagai antitesis dari pandangan Van den Berg. Dalam advisnya kepada pemerintah Hindia Belanda, Snung mengungkapkan bahwa hukum Islam tidak dapat dianggap sebagai hukum terkecuali hukum Islam itu telah diterima oleh hukum adat. Advis tersebut direspon oleh pemerintah Hindia Belanda dengan menerbitkan Indische Staatsregeling atau yang biasa kita sebut dengan IS yang diundangkan dalam Stadblad 221 tahun 1929 sebagai pengganti bagi RR tadi. Para hadirin yang berbahagia, di awal kemerdekaan, dinamika eksistensi hukum Islam mengantar para pendiri bangsa pada perdebatan yang cukup panjang tentang dasar negara di BPUPKI, hingga kemudian berakhir dengan lahirnya apa yang disebut dengan Piagam Jakarta. Meski Piagam Jakarta urung ditetapkan sebagai konstitusi, namun hal ini bukan berarti penenggelaman terhadap hukum Islam, namun harus dilihat sebagai bentuk kebesaran jiwa pendiri bangsa yang amat memahami nilai-nilai Islam sebagai norma substantif dalam rangka merawat kebenekaan dan dalam berbangsa dan bernegara. Mengutip pandangan Ismail Sunni, bahwa kendati tanpa memuat ketujuh kata dalam Piagam Jakarta, namun hukum Islam sejatinya tetap berlaku bagi bangsa Indonesia yang beragama Islam, sesuai substansi pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 dan diterima sebagai persuasif. Hukum Islam memang tidak diartikulasikan secara tersurat sebagai ayat konstitusi, namun pada prakteknya tetap hidup dan diberi ruang yang cukup untuk dijalankan dan dijadikan pedoman bagi umat Muslim Indonesia. Terbukti sejak awal kemerdekaan hingga saat ini, pelembagaan dan institusi keislaman tumbuh subur di tanah air. Hukum Islam secara substansial mempunyai andil yang besar dalam mewujudkan perkembangan hukum nasional. Tata hukum Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 telah memberikan landasan dan arahan politik hukum terhadap pembangunan bidang agama, hukum agama dengan jelas. Menurut pandangan Mukhtar Usman Maja, sila ketuhanan yang Maha Esa pada hakikatnya berisi amanat bahwa tidak boleh ada produk hukum nasional yang bertentangan dengan agama atau bersifat menolak atau bermusuhan dengan agama. Hal ini dikuatkan kembali dengan pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan jaminan sebaik-baiknya dari pemerintah dan para penyelenggara negara kepada setiap penduduk agar mereka dapat memeluk dan beribadah menurut agamanya masing-masing. Rangkaian norma ini menunjukkan bahwa negara mengakui dan menjunjung tinggi eksistensi agama
termasuk hukum-hukumnya, melindungi dan melayani keperluan pelaksanaan hukum-hukum tersebut. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mantan Ketua Mahkamah Agung, Bapak Profesor Dr. Bagir Manan, SHMCL, menyatakan bahwa jalur kontribusi hukum Islam dalam perspektif pembinaan hukum nasional dapat dilihat lewat peraturan perundang-undangan atau melalui jurisprudensi maupun melalui hukum kebiasaan dan putusan-putusan lain yang bukan peraturan perundang. Eksistensi dan kontribusi hukum Islam dapat diobservasi melalui berbagai macam peraturan perundang-undangan, mulai dari Undang-Undang Dasar sampai pada peraturan tingkat daerah. Dalam pandangan saya pribadi, hadirnya muatan nilai hukum Islam dalam produk legislasi nasional serta terjadinya positivisasi hukum Islam menunjukkan bahwa negara telah memberi ruang yang lega, memberi ruang yang luas bagi umat Islam untuk menjalankan ajaran agamanya. Beberapa produk hukum positif yang bermuatan hukum Islam dapat kita lihat diantaranya pada peraturan perundang-undangan berikut ini. Pertama, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan yang telah diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 2 Undang-Undang ini dengan jelas dan tegas menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya. 2. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama yang telah diperbarui beberapa kali, yaitu melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Keberadaan undang-undang ini menegaskan eksistensi hukum Islam yang diterima sebagai salah satu entitas hukum nasional yang ditegakkan secara khusus oleh lembaga peradilan agama. Dalam amandemen pertama undang-undang ini, kewenangan peradilan agama diperluas, tak lagi hanya sebatas pada mengadili perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum keluarga, al-ahwal al-sahsiyah, tapi juga menjangkau perkara ekonomi syariah yang meliputi sengketa pada bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, surat berharga berjangka syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, bisnis syariah, termasuk wakaf, zakat, infak, dan sedekah yang bersifat komersial, baik yang bersifat kontensius maupun volunter. 3. Dimuat pula dalam kompilasi hukum Islam yang diundangkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Kendati tidak terbentuk undang-undang, namun keberlakuan kompilasi hukum Islam sudah diterima secara luas dan menjadi pedoman para hakim dalam memutuskan perkara di peradilan agama. Kemudian nomor 4, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan ibadah haji yang mengalami beberapa kali pergantian dan perubahan, yaitu melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008, lalu Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009, dan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019. 5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat yang kemudian dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. 6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. 7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang surat berharga syariah negara (SBSN) sebagai dasar hukum pengembangan instrumen keuangan syariah. 8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Dan 9. Berbagai produk hukum lainnya, baik berupa perundang-undangan, peraturan pemerintah, dan lain sebagainya. Legislasi hukum Islam di Indonesia juga dapat dilihat dari berbagai kanun yang berlaku khusus di daerah istimewa Aceh, serta eksistensi Mahkamah Syariah sebagai pengadilan penegaknya. Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001
tentang otonomi khusus Aceh, eksistensi Mahkamah Syariah panjang peradilan Islam di Indonesia. Perjalanan historis Mahkamah Syariah seakan mencapai titik kulminasi dengan diterimanya Mahkamah Syariah sebagai realita pluralitas hukum di tanah air, di mana pada tanggal 1 Muharram 1424 Hijriah bertepatan dengan tanggal 4 Maret 2003, Mahkamah Syariah diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung kala sebagai perwujudan lembaga peradilan syariah Islam di Aceh dalam bingkai sistem hukum nasional. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya banggakan, Mahkamah Agung sebagai penyelenggara kekuasaan yudikatif tertinggi di Indonesia menyadari sepenuhnya akan nilai-nilai hukum yang hidup di tengah masyarakat Islam di tanah air kita. Oleh karena itu, Mahkamah Agung turut berperan menjaga keharmonisan ini dalam bingkai negara hukum yang berkeadilan. Contohnya melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang kompilasi hukum ekonomi syariah. Mahkamah Agung turut hadir mengisi kekosongan hukum bidang ekonomi syariah yang akan dijadikan pedoman oleh para hakim di peradilan agama dalam memutus sengketa ekonomi syariah. Tidak hanya itu, oleh peraturan Mahkamah Agung dan lembaga peradilan di bawahnya juga turut memberikan sumbangsi signifikan bagi pengembangan praktek hukum Islam di tanah air, khususnya di bidang hukum keluarga, yakni melalui jurisprudensi maupun putusan-putusan hakim yang merefleksikan nilai-nilai keadilan yang merupakan ruh hukum Islam itu sendiri. Hal ini dapat dilihat dari beberapa putusan yang mengandung substansi sebagai berikut. Yang pertama, mewajibkan suami untuk memenuhi kewajiban membayar hak-hak mantan istri yang diceraikan, yaitu berupa nafkah iddah dan mun'ah, dengan menambahkan kalimat dalam amar putusan bahwa pengambilan akta cerai hanya dapat dilakukan setelah mantan suami memenuhi kewajiban-kewajiban tersebut. Sebelumnya, banyak terjadi para mantan suami tidak memenuhi hak-hak mantan istri sebagaimana ditetapkan dalam putusan, karena telah dapat mengambil akta cerainya terlebih dahulu. Berikutnya, pemberian hak waris bagi anak perempuan yang mana sebelumnya tidak mendapatkan hak waris berdasarkan ketentuan adat, atau memberi anak perempuan hak warisan dengan porsi yang sama dengan porsi saudara laki-laki berdasarkan kondisi dan pertimbangan tertentu. Kemudian yang ketiga, memberikan hak waris kepada ahli waris non-muslim berdasarkan wasiat wajibah. Kemudian selanjutnya, pembagian harta bersama yang proporsional antara mantan suami dan istri. Misalnya dengan memberikan istri yang bekerja pertimbangkan surplus kontribusinya dalam rumah tangga. Dalam konteks ini, saya ingin memberi catatan bahwa pembaruan hukum Islam melalui rumusan putusan hakim seperti di atas adalah sejalan dengan semangat Indonesia dalam merealisasikan nilai-nilai keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Terlebih yang erat kaitannya dengan penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita, di mana Indonesia jauh-jauh hari telah meratifikasi Konvensi CEDAW atau Convention on Elimination of All Discrimination Against Women melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Dalam hal ini, Mahkamah Agung pun turut mengambil peran dengan membentuk kelompok kerja atau Pokja perempuan dan anak, di mana Pokja ini telah berhasil pertama Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, Judging with Gender Perspective, serta Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin. Saya yakin dan percaya pembaruan hukum Islam melalui ijtihad hakim ini tentunya tak lepas
dari karakteristik hukum Islam sebagai entitas yang dinamis, responsif, dan selalu mampu menyesuaikan dengan perubahan kehidupan manusia. Sebagaimana tertuang dalam rumusan kaidah fikih yang menyatakan bahwa hukum itu berubah sesuai dengan perubahan waktu, tempat, dan keadaan. Sedangkan kontribusi melalui pengembangan hukum kebiasaan, hal yang terlihat nyata dalam keseharian, di mana nilai-nilai hukum Islam begitu mengakar dalam kehidupan masyarakat dan dijadikan sebagai way of life tanpa harus menunggu pengukuhan oleh peraturan perundang-undangan. Dan proses ini akan terus berlangsung dengan watak hukum Islam yang dinamis, membuatnya selalu mampu beradaptasi, menyesuaikan perkembangan zaman dari waktu ke waktu. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, paparan di atas menunjukkan bahwa kehadiran hukum Islam sebagai peranata sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia menjadi tak terbantahkan. Dari kacamata sosiologis, manifestasi hukum semacam ini merupakan cerminan bahwa suatu hukum memang terlahir dari rahim masyarakat, sehingga keberlakuannya dapat diterima secara efektif. Karena itu, dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional atau RPJPN 2005-2025 telah ditegaskan bahwa pembangunan hukum nasional harus memperhatikan kesadaran hukum dalam masyarakat dan tuntutan agar pembentukan hukum nasional memenuhi nilai sosiologis yang sesuai dengan tata nilai budaya yang berlaku di masyarakat. Hal ini mengandung pengertian bahwa pembentukan hukum nasional harus merujuk pada hukum yang hidup dalam masyarakat. Tentunya, gagasan ini secara tidak langsung merupakan pengakuan terhadap nilai-nilai hukum Islam sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat. Hadirin sekalian yang saya muliakan, sebagai akhir kata, saya berharap kepada segenap sivitas akademika UIN Darmapatah Palembang yang telah menggagas kuliah umum ini agar terus mengembangkan kajian-kajian akademik seputar tema ini. Dan sebagai salah satu organ pendidikan hukum, saya berharap kampus ini akan melahirkan banyak alumni yang berkiprah di dunia hukum dan peradilan, sehingga kita dapat bersama-sama berkontribusi secara maksimal melalui peran kita yang kita emban masing-masing, baik di dunia akademik maupun dalam dunia praktisi, tentunya dalam rangka membangun dan memajukan negara hukum Indonesia yang sama-sama kita cintai. Demikian Bapak dan Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Saya mohon maaf saya tidak dapat membuka sesi tanya jawab karena saya sudah ditunggu untuk melantik anggota Badan Pemeriksa Keuangan yang baru. Oleh karena itu hari ini saya pakai jas. Biasanya saya ini pakai batik saja, tapi karena mau ada pelantikan saya pakai jas. Mohon maaf sekali saya tidak bisa. Tetapi saya tidak menutup kemungkinan bagi Bapak dan Ibu semua, adik-adikku semua, para mahasiswa, kita bisa bertukar pikiran, berbagi pendapat. Jika ada yang ingin menyampaikan pertanyaan, mungkin bisa dimasukkan lewat chat. Di situ ada chat, masukkan saja di situ. Nanti saya akan berusaha untuk menjawabnya pula melalui chat itu. Dan nanti akan saya sampaikan. Demikian Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati. Saya mohon maaf kalau mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan bagi Bapak dan Ibu sekalian. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sistem hukum nasional Indonesia tentu sangat mencerahkan ketika kita mengetahui bahwa sesungguhnya hukum Islam itu tidak perlu berkecil hati,
karena sudah diadaptasi, diresepsi dalam sistem hukum nasional sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Bapak narasumber. Tentu sistem hukum kita, jika kemudian tadi saya menyebut sebagai mixed law system, yang terakhir mungkin berkenan Yang Mulia menyebut bahwa sistem hukum kita ini sesungguhnya adalah sistem hukum Pancasila, sebagaimana yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa kita ketika meletakkan dasar-dasar berkehidupan berbangsa pada BPUPK dan PPKI menjelang kemerdekaan Indonesia. Demikian Yang Mulia, kami tidak bisa mengucapkan kecuali dengan satu kalimat, jazakumullah ahsanal jaza. Semoga Allah membalas budi baik Yang Mulia dengan balasan yang tak terhingga, dan ilmu yang disampaikan menjadi sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat bagi pengembangan teori hukum di Indonesia. Amin ya rabbal alamin.